Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ekonometrika Ibu Tantri Mega Sanjaya, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yang mana ditugaskan oleh dosen pengampu sebagai tugas untuk pemenuhan ikut serta dalam ujian akhir semester. Langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama yaitu validitas instrumen penelitian. Salah satu tahap melakukan suatu penelitian yaitu tahap pengambilan data. Data yang diharapkan tentunya adalah data yang baik. Data yang baik yaitu data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan data tersebut bersifat ajeg, tetap, atau dapat dipercaya. Data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya inilah yang disebut dengan data yang valid. Sedangkan data yang dapat dipercaya disebut dengan data reliable. Supaya diperoleh data yang valid dan reliable, maka instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data baik tes maupun non-tes harus mempunyai bukti validitas dan reliabilitas. Prinsip-prinsip validitas. Yang pertama yaitu interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua adalah kegunaan yang dapat dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga yaitu interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid saat nilai atau values yang dihasilkan sesuai. Yang keempat adalah interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid saat konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis validitas instrumen penelitian. Yang pertama itu adalah validitas isi. Validitas isi atau content validity menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, dan butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur cakupan substansi elemen yang ingin diukur. Yang kedua yaitu validitas muka. Validitas muka atau face validity adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Jika isi alat ukur sudah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka bisa dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Validitas muka juga disebut sebagai validitas rendah dari validitas isi. Yang ketiga adalah validitas konstruk. Validitas konstruk atau konstruk validity adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, namun gejalanya bisa diamati dan diukur. Validitas konstruk
bisa digunakan untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi dan lain sebagainya, maupun yang bersifat performa maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, inteligensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Yang keempat yaitu validitas kriteria. Validitas kriteria atau validitas yang empiris atau criterion relate validity ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas kriteria dihasilkan melalui hasil uji coba tes pada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Validitas kriteria merupakan ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Contoh penggunaan validitas kriteria yaitu tes intelijensi yang berkolerasi dengan rata-rata nilai akademis. Dengan asumsi apabila intelijensi seseorang tinggi, maka yang terjadi yaitu dia akan memperoleh nilai akademis yang bagus. Nah, sekarang yaitu cara menghitung validitas. Untuk menguji validitas tipe butir soal, maka skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan total skor. Skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan skor Y. Dengan didapatkannya indeks validitas tiap butir bisa diketahui butir soal mana yang memenuhi syarat dapat dilihat dari indeks validitasnya. Koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki orang yang sama dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen. Rumus korelasi produk momen yaitu Fxy sama dengan N itu adalah banyak data, N dikali sigma N Xi Y dikurangi sigma N Xi dikali sigma N Y, di mana sigma Xi atau di mana keterangan dari Xi itu adalah nilai data ke I untuk kelompok variabel X dan Y adalah nilai data ke I untuk variabel kelompok Y. Dibagi akar dari N atau banyak data dikali dengan sigma Xi, sigma dari jumlah dari nilai banyak data ke I untuk variabel X di pangkat 2. Nah, jadi ininya dulu nih, si variabel X-nya dulu di pangkat 2, sigmanya berapa, terus dikurangi dengan sigma Xi di kuadrat 2, sigma dari Xi, jumlah total dari Xi di kuadrat 2. Kalau yang ini kan tadi jumlah variabel X-nya doang yang dikuadratkan 2, dikali dengan N atau banyaknya data, sigma N Y pangkat 2 dikurangi sigma N Y dikuadratkan 2. Di mana keterangannya yaitu Fxy adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Xi adalah nilai data ke I untuk variabel X, Y nilai data ke I untuk variabel kelompok Y, dan N adalah banyaknya data.
Hitung koefisien validitas instrumen yang diuji atau R hitung yang memiliki nilai sama dengan korelasi hasil langkah sebelumnya dikali koefisien validitas instrumen terstandar dibandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien korelasi Pearson atau table Pearson atau R tabel pada taraf signifikasi A biasanya dipilih 0,05 dan N adalah banyaknya data yang sesuai. Kriteria uji validitas. Instrumen valid apabila R hitung sama dengan R tabel, dan instrumen tidak valid apabila R hitung lebih kecil dari R tabel. Tentukan kategori validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang ditentukan oleh Guilford. 0,80 lebih kecil dari RxY 1,00, validitas sangat tinggi atau sangat baik. Sedangkan kalau misalkan validitasnya itu hasilnya 0,60, maka validitasnya itu baik. 0,40 lebih kecil dari 0,60, validitas sedang atau cukup. 0,20 lebih kecil dari 0,40, validitas rendah atau kurang. 0,00 lebih kecil dari 0,20, validitas sangat rendah atau jelek. RxY 0,00 tidak valid. Yang kedua yaitu sekarang adalah reliabilitas instrumen penelitian. Tadi yang pertama adalah validitas instrumen penelitian, yang sekarang adalah reliabilitas instrumen penelitian. Nah, reliabilitas itu berarti adalah suatu konsistensi sebuah tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Menurut Sugiono pada tahun 2005, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Sedangkan menurut Sukadji pada tahun 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsistensi sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitasnya juga tinggi. Yang sekarang adalah jenis reliabilitas. Reliabilitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama reliabilitas internal dan yang kedua adalah reliabilitas eksternal. Dengan pengertian bahwa jika ukuran atau kriterianya berada di luar instrumen, maka dari hasil pengujian ini diperoleh reliabilitas eksternal. Sedangkan reliabilitas internal diperoleh berdasarkan data dari instrumen saja. Untuk menguji reliabilitas eksternal yaitu dengan menggunakan teknik paralel atau double set, double trial. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti menyusun dua perangkat instrumen. Kedua instrumen tersebut sama-sama diuji cobakan kepada sekelompok responden saja atau responden mengerjakan 2 kali. Kemudian kedua hasil tes uji coba tersebut dikorelasikan dengan korelasi Pearson. Jenis reliabilitas yang kedua adalah reliabilitas internal, di mana reliabilitas internal diperoleh dengan cara menganalisis data
dari hasil uji coba. Untuk menguji reliabilitas internal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara rumus alfa. Penggunaan rumus alfa didasarkan pada pertimbangan bahwa rumus ini dapat dilakukan atau digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya berbentuk skala 1 sampai 5. Selain itu, teknik ini pun cocok dilakukan untuk mencari reliabilitas tes bentuk uraian. Cara menghitung reliabilitas internal yaitu dengan rumus alfa, di mana rumusnya adalah R11 sama dengan K per K min 1 dikali 1 per sigma alfa B pangkat 2 dibagi alfa T pangkat 2. Di mana keterangannya yaitu R11 adalah reliabilitas instrumen, K adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, sigma alfa B pangkat 2 adalah jumlah varian butir, dan alfa T pangkat 2 adalah varian total. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.